Ketika umur 17 tahun, papahnya dipanggil pulang ke surga karena sakit gagal ginjal. Sebelum almarhum meninggalkan kami semuanya, dia menitip pesan, "Mah, besarkan anak kita. Beratnya beban hidup yang saya pikul, saya serahkan kepada Tuhan." Sampai keluarga dari almarhum memberi saya pinjaman rumah, memberi pinjaman mobil, saya tidak kembali ke daerah, saya cuci darah, mengantar suami saya ke rumah sakit, sampai kemudian dia berpulang ke rumah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya ada di Jogja ini, diberi kepercayaan oleh gereja. Saya melayani di Persekutuan Doa Pagi Bakti Panembah bersama-sama dengan suami saya, Penatua Agus Sunandar, untuk mengurus Persekutuan Doa Pagi Bakti Panembah melalui almarhum Bapak Subandi. Kasih setianya tak pernah berubah. Shalom, nama saya Padmining Lestari, saya akrab dengan panggilan Ning. Saya tinggal di Jalan Jawa, nomor 33, Prenggolayan, masuk wilayah Pepantano Legaten. Saya tinggal bersama dengan suami saya Agus Sunandar dan anak saya Mawar Kristina. Saya memiliki 4 orang anak kandung, 2 anak sambung, 2 cucu kandung, 1 cucu sambung, beberapa anak-anak rohani yang tinggal di wilayah timur. Saya berjemaat di GKJ Ambarukmo kurang lebih 5 tahun ini. Sebelumnya, saya tinggal di Kota Bima, Kepulauan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kurang lebih 33 tahun lamanya. Saya berjemaat di Gereja Masihi Injili di Timur. Di sana saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani sebagai seorang majelis kurang lebih 12 tahun lamanya. Dan saya juga mengembangkan sebuah pelayanan di asrama Kompi A, Angkatan Darat, kurang lebih 10 tahun. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya ada di Jogja ini, diberi kepercayaan oleh gereja. Saya melayani di Persekutuan Doa Pagi Bakti Panembah bersama-sama dengan suami saya, Penatua Agus Sunandar, untuk mengurus Persekutuan Doa Pagi Bakti Panembah melalui almarhum Bapak Subandi. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kepercayaan untuk melayani di Komisi Warga Dewasa bersama dengan teman-teman dalam wadah KWD. Saya diberikan kepercayaan untuk senantiasa bisa berkesempatan mengunjungi jemaat karena saya diberi seksi perkunjungan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, ingin menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Saya memiliki putri kembar
yang sekarang usianya 24 tahun. Saya ingin menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan itu. Saya landasi dengan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Yang bunyinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya berharap kepada yang tidak kelihatan, tetapi ada masa di mana saya melihat apa yang saya harapkan itu benar-benar nyata terjadi dalam hidup saya. Secara khusus, ketika putri kembar saya yang identik bersama dengan kehidupannya di masa mudanya, saya membesarkan mereka ketika umur 17 tahun, papahnya dipanggil pulang ke surga karena sakit gagal ginjal. Sebelum almarhum meninggalkan kami semuanya, dia menitip pesan, "Mah, besarkan anak kita, sekolahkan di Jawa." Saya bilang, "Ya." Padahal dalam hati, saya sudah tidak memegang keuangan yang cukup untuk menyekolahkan anak-anak ini. Karena biaya untuk perawatan suami saya itu cukup mahal. Saya tinggal di daerah, kalau mau cuci darah harus ke provinsi, naik pesawat 45 menit, biaya waktu itu 650.000. Biaya cuci darah juga 650 sekali cuci darah. Seminggu harus cuci darah 2 kali. Beratnya beban hidup yang saya pikul, saya serahkan kepada Tuhan. Sampai keluarga dari almarhum memberi saya pinjaman rumah, memberi pinjaman mobil, saya tidak kembali ke daerah, saya cuci darah, mengantar suami saya ke rumah sakit, sampai kemudian dia berpulang ke rumah Tuhan. Pesan yang beliau sampaikan kepada saya uri-uri dalam hati. Setelah 40 hari, almarhum disemayamkan, dikuburkan, saya pulang ke daerah di mana saya tinggal, di sana mengucapkan syukur pada Tuhan, ibadah pengucapan syukur hari ke-40. Saya ditopang oleh teman-teman saya, ada 7 gereja teman-teman saya di sana menopang saya untuk mengadakan ibadah pengucapan syukur. Tuhan yang menyediakan, segala sesuatunya disediakan. Setelah ibadah pengucapan syukur selesai, seminggu kemudian anak saya lulus SMK dan saya hendak menepati janji saya kepada suami saya yang adalah papanya Mawar Melati. Karena saya sudah tidak punya keuangan lagi, saya menjual seluruh isi rumah saya. Saya kontrakan rumah induk, rumah kecil. Saya tinggalkan anak saya nomor 2 bersama dengan usaha kecil-kecilan untuk menopang hidup kami. Dikirimnya saya ke Jogja setiap mendapatkan berkat dari usaha itu. Sampai di Jawa, orang pertama yang saya datangi adalah ibu saya. Ibu saya berkata, "Dok, bagaimana mungkin kamu bisa menyekolahkan anakmu 2? Biaya di sini cukup tinggi. Sedangkan kamu sebelumnya tinggal di daerah, SDM sangat rendah." Saya sampaikan ke ibu, "Ibu, tugas ibu mendoakan saya sebagai anaknya. Dan doakan cucu-cucu ibu. Selalu Tuhan buka jalan ketika niat saya yang baik itu saya lakukan." Saya dibesarkan hati oleh kakak saya yang di Jakarta. Saya hantar kedua putri saya ke Jakarta. Karena di sana saya mendengar berita bahwa di Universitas Pelita Harapan itu ada program beasiswa. Kedua putri kembar saya bawa ke sana dua-duanya. Dan mengikuti tes tahap demi tahap. Tapi yang lulus cuma 1, putri saya Melati. Saat itulah kesedihan saya muncul. Karena selama ini putri kembar saya tidak pernah berpisah. Kemana-mana selalu berdua, mandi berdua, makan berdua, pergi ke sekolah berdua. Bahkan ketika SMK, yang aturan sekolah tidak boleh duduk satu meja, saya minta kepada kepala sekolah untuk bisa duduk satu meja.
Karena kalau berpisah anak saya akan sakit. Saat itulah pergumulan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Cukup berat. Saya berharap kepada Tuhan. Saya serahkan anak saya di sana, segala sesuatunya diurus oleh kakak saya. Selanjutnya, dan saya pergi ke Yogyakarta ini mengurus putri kembar saya. Saya daftarkan di salah satu sekolah tinggi pariwisata di sini dan berhasil lulus. Diterima sebagai mahasiswa. Puji Tuhan, dalam pergumulan ini saya merasakan Tuhan turut campur tangan. Bekal yang saya bawa dari NTB, uang yang terbatas itu hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup kami 2 tahun. Karena di Jogja ini saya harus ngekos. Sedang saya sendiri juga melanjutkan sekolah saya di teologi, tetapi saya tidak bisa meneruskannya karena saya memilih untuk menyelesaikan anak-anak saya ini sampai lulus. Puji Tuhan, anak saya boleh menjalani masa kuliahnya. Meskipun kuliah di UPH terasa berat, anak saya setiap bulan menangis, telepon minta keluar. Padahal kalau keluar kami tidak bisa membayar ganti rugi yang harus saya bayarkan. Saya membesarkan hati anak saya, tetaplah berjuang. Apa yang diharapkan papahmu almarhum pasti akan Tuhan berikan. Semester demi semester dihadapi dengan baik. Dan puji Tuhan, tepat waktunya anak kami lulus. Namun sebelum anak kami lulus, pada semester yang keempat, lagi-lagi saya mendapat ujian dari Tuhan. Si Mawar mengalami musibah kecelakaan dan kakinya retak. Melati di Jakarta menjalani operasi tumor di bagian belakang. Dan itu sesuatu yang bagi saya sangat berat. Dari mana saya harus mendapatkan biaya untuk mereka berdua? Bagaimana saya harus datang untuk anak saya, membagi waktu antara putri kembar saya yang di Jakarta maupun yang ada di sini. Tuhan campur tangan. Saya menunggu anak saya di sini, merawat di sini dengan baik. Anak saya di Jakarta dengan tidak saya pikirkan banyak orang yang menolongnya. Entah dari gereja mana, ada banyak hamba Tuhan yang menolong anak saya, yang mengunjungi anak saya, bahkan adik yang di Depok, juga ponakan yang di Jakarta mengunjunginya. Ini adalah cara-cara Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kami. Bahkan ketika anak kami di sini membutuhkan biaya 12 juta, kami tidak tahu dari mana mendapatkan uang itu. Tapi Tuhan menyentuh hati orang yang menabrak anak saya, sehingga bayarannya itu kurang dari apa yang diharapkan oleh rumah sakit. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi saya. Sekarang anak saya sudah lulus, mereka sudah bekerja. Satu bekerja di Bandung sebagai guru agama Kristen Protestan, dan satu bekerja di salah satu bank swasta di Kalasan. Ini kemurahan Tuhan. Ini cerita kesaksian singkat saya dengan saya akhiri dalam sebuah pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
ajaiblah kuasa dalam nama Yesusku luar biasa. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Amin.